Untuk suamiku juga Baldi apa ya, jangan bosan untuk selalu sabar. Dia sabar banget sih. Orang yang sangat. Terus aku divonis ternyata ada kansernya, terus tiroidnya itu sebesar ini, Ya ampun. benjolannya, terus harus dioperasi. Dokter sempat memvonis kemungkinan kalau misalnya nggak bisa diselamatkan pita suaranya, ya aku nggak akan bisa nyanyi lagi. Itu tahun? 99. Insya Allah aku berdoa setiap hari semoga dia tumbuh menjadi lelaki dewasa seperti papanya. Gitu, karena So sweet. yang dari sekarang papa itu selalu ngasih tahu pandangan-pandangan yang harus begini, kalau yang berjuang seperti ini, tanggung jawab. Kalau buat anak-anak dulu ya, Iya. buat Naura, mama kan selalu setiap hari waktu ngobrol tuh selalu ibarat kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ketemu lagi di Vena Melinda Channel. Semakin hari emak-emak ini semakin semangat. Karena apa? Karena aku sangat senang kalau lagi ngerjain vlog tentang perempuan inspirasi. Dan guys, kali ini aku kedatangan, pokoknya lagunya tuh yang pasti enak-enak di tahunnya ya, tahun 90-an. Dimana aku juga masih gadis pada saat itu. Dan mereka tuh masih imut-imut bertiga, sering banget ketemu di acara-acara musik. Siapa lagi kalau bukan Nola Ebitri? ya ampun, ini Mbak Vena, aku seneng banget loh diajakin ngobrol. Ini senior aku yang luar biasa. Kita tuh selalu dulu kalau ngeliat Mbak Vena nih ya, kalau ketemu di acara, oh Vena Melinda cantiknya, Putri Indonesia pada saat hits banget loh. Dan waktu itu kita ketemu di TVRI, ingat nggak Di sih? TVRI, kayaknya di acara-acara, segala acara Mbak Vena selalu ada. Oh gitu. Iya. Tapi yang jelas kan saya nggak bisa nyanyi ya guys. Ini nih jago nyanyi nih Nola. Ya ampun. Nola, Widi dan Dulu Lucy, Dulu sekarang Lucy. sama Cynthia. sekarang sama Cynthia. Iya. Dan tiga-tiganya awet muda guys. Amin. Lihat tuh. Ini dong, yang ini dong. Yang ini jelas. Dan sekarang jauh. Nola Ebitri ini terkenalnya sebagai ibu yang inspiratif ya. Amin, Karena ya ampun, anak-anaknya ya ampun. sekarang semua ada salah satu ya. Ada dua sih. Nah, anakku 3, Tapi yang nyanyi satu udah yang 2. jadi penyanyi kan? Nah, 2. Hah? Ada Naura sama Neona yang kecil. Oh, Neona juga udah nyanyi? Udah. Ah, yang bener? Udah. Dia udah ngeluarin 2 album, udah konser juga. Alhamdulillah. Wow, tuh. Ini kayaknya saya kurang update ya. Taunya tuh karena yang paling gede siapa? Naura. Naura, itu N semua sih namanya ya. Iya, N semua. Nola. Naura, Neona, kalau yang Naura, cewek. Neona yang Kalau yang cewek. cowok Bevan, kan papanya Baldi. Oke, Gitu. The Baldis. Yeay, jangan lupa like, share, comment, and subscribe di The Baldis. iya. Jadi ini keluarga yang membuat aku sangat apa ya, sakinah, mawadah, warohmah, Amin. harmonis banget. Lihat aja di YouTube channelnya. Itu yang namanya bapaknya unyu-unyu banget ya sama anak-anaknya ya. Iya. Kok bisa begitu sih Nola 16 tahun menikah, sementara kan Nola tuh di dunia yang sangat ya biasalah ya. Iya. Sangat rentan dengan Iya. Dengan gosip. segala macamnya ya. Iya, kok bisa sih? Mungkin karena apa ya, dari awal tuh kita tuh memang komit untuk ya udah menjalankan kehidupan itu ya sewajarnya aja sih Mbak. Jadi memang dari awal untuk pengen menikah pun juga untuk memang tujuannya ibadah jelas. Terus memang ingin membangun keluarga yang baik, pengen punya anak-anak yang juga nanti kedepannya masa depannya yang baik. Jadi memang berusaha dan selalu minta sama Allah tuh supaya kita tuh selalu berhadapan sama ketemu sama orang-orang juga yang baik, yang selalu mendukung kami secara keluarga ini gitu. Jadi dari kitanya sih yang harus selalu menjaga. Maksudnya kita tahu begitu di rumah ya saya ini punya kepunyaan suami saya tuh juga kepunyaan oleh ibu, oleh anak-anak saya, jadi tahu fungsinya. Begitu di luar berkarir saya sebagai penyanyi, tapi begitu pulang ya saya harus kembali lagi menjadi ibu. Jadi sebenarnya hal-hal basic dan mungkin kesannya klise ya Mbak, tapi buat aku menjadi orang yang sederhana aja sih itu buat aku cukup banget sih, karena memang
aku juga kalau selesai kerja ya udah pulang gitu. Jadi nggak neko-neko ya. iya, nggak neko-neko, lebih seneng ngumpul sama anak dan suami di rumah. Jadi kebetulan suamiku juga orangnya family man banget. Dari dia muda itu selalu yang memang dekat sama adik-adik sama mamanya. Jadi memang yang suka ngurusin acara keluarga. Kalau ada sepupunya nikah dia jadi panitia. Jadi memang keluar bentuknya tuh memang udah family man banget. Jadi buat dia penting banget kalau makan malam duduk di meja makan ngobrol sama anak-anak tuh buat dia momen yang sangat penting. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang kita jaga terus sih sebenarnya. Tuh guys, jadi rahasianya sederhana ya. Simple aja sebenarnya. Jadi bukan yang muluk-muluk, tapi benar-benar dengan kebersamaan keluarga, quality time itu yang dijaga sampai sekarang. Visi misinya sama, pengen sama sih. Maksudnya ya kami sama-sama ya udah menjalankan apa adanya, sesederhana mungkin, tapi lebih menghargai hal-hal yang sifatnya kayak membesarkan anak tuh fokusnya kami berdua gimana anak-anak bisa tumbuh menjadi anak-anak yang sehat nanti lahir batinnya. Jadi mereka juga bisa nanti ngebangun keluarga juga dengan baik gitu. Jadi fokusnya udah ke situ. Jadi bukan ke masalah. Kan tadi Mbak Vena bilang ego rentan, emang bener banget. Kadang-kadang apalagi artis kan, saya harus dapat suami yang apa gitu. Itu enggak ya dari awal ya, sama-sama membangun kayaknya ya. Membangun, justru dari awal aku kenal Badi tuh, dia memang masih nol banget. Dari kuliah, dia kuliah, dia nyusun skripsi, aku nemenin sampai akhirnya dia baru dapat dia punya kerjaan, bangun dari nol. Terus kondisinya pada saat itu dia maju mundur tuh untuk deketin aku karena pada saat itu aku udah jadi penyanyi. Iya, kan. siapa yang nggak kenal Editri guys? Ya ampun, itu show-nya sampai luar negeri ya. Iya, terus jadi dia juga sempat nggak yang pede gitu loh Mbak untuk ngedeketin. Jadi itu yang membuat dia akhirnya maju mundur. Kita dekatnya 2,5 tahun. Karena nggak yakin masa sih bisa ya menjalin hubungan. Jadi begitu sudah bermasalah dengan ini terus jadi kita dekat tapi juga berteman dulu, berkenalan, kenal secara pertemanan dulu, deket terus mundur kayak gitu. Karena dia nggak yakin dengan kondisi yang apakah kamu memang bisa terima aku sebagai gue masih merintis nih, masih kuliah, belum dapat kerjaan kayak gitu-gitu. Tapi proses dia dari nol itu kita lewatin sama-sama dan aku juga membuktikan bahwa mungkin banyak juga orang yang emang maunya langsung mapan. Kalau aku sih lebih seneng yang dari nol sama-sama sih. Gitu karena mungkin orang cowok tuh suka terintimidasi kan Mbak kalau sama kalau misalnya apalagi artis gitu ya. Misalnya sama penyanyi terus katanya udah bisa punya mobil sendiri, rumah sendiri. Jadi biasanya tuh cowok suka terintimidasi. Tapi karena kebutuhan aku adalah pengen punya pasangan yang benar-benar tujuannya baik, pengen ngebangun keluarga dengan benar gitu ya. Jadi proses itu aku nikmatin, gitu. Jadi nggak apa-apa kalau rezeki mah Allah bakal ngasih, gitu. Tuh, jadi benar ya guys, ini the key of suksesnya seorang Nola itu membina rumah tangga itu simple banget. Dan memang benar-benar Nola itu memang orangnya nggak matre ya. Terbukti kayaknya setiap kali kalau aku kulik-kulik ya dari berita zaman dulu, kalau pacaran itu bukan karena sama anaknya siapa, enggak ya. Ini ada ini loh. Makasih loh, Mas. Ini enak sekali, guys. Gitu. Jadi 16 tahun perkawinan masa sama sekali nggak ada yang bergejolak yang itu. Berarti semua adem ayem aja ya. Alhamdulillah sampai hari kalau biasanya kalau masalah berbeda pendapat pasti sering. Pasti ada. Tapi mungkin suamiku baru semalam kita ngobrol. Dia tuh punya prinsip yang urusan kerjaan jangan pernah dibawa ke rumah. Apalagi saat pandemi ini semua berhenti. Enggak, karena aku yakin ya itu dia kan susah senang harus sama-sama. Aku yakin pasti kalau kita niatnya baik pasti ada aja jalannya sih. Aku juga ibaratnya kan sekarang kita semua ibaratnya kerjaan jadi stuck. Begitu juga dengan suamiku, dia juga dia kontraktor interior, tapi juga alhamdulillah dia juga mencoba beberapa bisnis lain, juga punya restoran juga mengalami sangat penurunan. Tapi proses justru pada saat kita bisa memahami, bisa menerima proses yang tidak mengenakan untuk pasangan kita, ya kenapa nggak kita accept itu? Karena itu jadi kalau kita bisa menerimanya dengan 100%, otomatis aku yakin banget suami itu nggak akan kemana-mana.
Jadi mencintainya tuh jangan pada saat keadaan senang aja, tapi juga sangat menerima si suami aku, menerima pasanganku ini juga dengan dalam kondisi susahnya juga, karena emang udah Karena itu, dari awal juga dari nol sama-sama. iya, karena buat aku itu juga kewajiban aku sebagai seorang istri ya, karena itu yang anak-anakku juga harus lihat itu. Oh. Karena buat aku nggak hanya kehidupan suami dan istri aja sih Mbak yang kita harus fokus, tapi juga gimana anak-anak ini juga harus lihat orang itu, kehidupan kita tuh naik turun. Iya. Begitu juga dengan misalnya ke Naura sendiri, dia udah punya karir. Dia tahu yang setiap weekend dia pasti nyanyi biasanya. Sabtu tuh bisa 2 atau 3 kali nyanyi. Tapi tiba-tiba Sabtu tahun ini kan karena pandemi bisa stuck atau kerjanya dari rumah ya secara online. Bagaimanapun dia kan butuh yang namanya, dia kangen lah pengen nyanyi, dia kangen ketemu teman-teman. Oh, Pasti jadi anak umur segitu udah jiwanya udah entertainer banget. udah ya? sangat, karena dia dari kecil kan kepengen nyanyi. Jadi memang dari umur 5 tahun dia kepengen nyanyi. Aku baru wujudkan di umur 7. Dia baru ngeluarin singlenya di umur 8. Albumnya di umur 8 ke 9. Jadi aku juga ngajarin dia untuk terus gimana sih berjuang itu untuk jadi penyanyi, nggak cuma dapat uang, nggak cuma dapat tepuk tangan, tapi gimana bisa menjalankan proses susahnya, beratnya, dapat tepuk tangan, dapat hujatan, tuh harus kita terima semua. Secara gitu. mental ya. Secara mental, makanya kayak kondisi kayak gini tuh yang buat aku yang paling penting, nggak hanya kitanya juga yang kita Persiapkan ya. persiapkan mental kita, nggak hanya suami aja, tapi lebih penting buat aku juga untuk anak-anak, karena kehidupan mereka lebih panjang. Iya. Kalau kita sebagai orang tua nggak bisa untuk memberikan pengertian ke mereka bahwa nih kondisinya memang lagi kayak gini, gimana caranya kita tuh bisa, yang paling enggak kita tetap sehat. Itu aja kita udah bersyukur banget deh, bisa ngumpul sama-sama, bisa sehat. Terus kalau emang Allah kasih rezekinya itu alhamdulillah. Kalau misalnya 1 tahun ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada kerja apa segala macam, ya udah pasti nanti akan dikasih dalam bentuk yang lain. Aku sih, buat aku yang paling penting itu sih. Jadi alhamdulillahnya suamiku tuh juga mungkin satu visi ya, sama. Jadi satu frekuensinya sama gitu loh. Jadi lebih ke berpikir Positif aja ya. nggak selalu positif sih kita mikirnya, pasti ada stresnya juga. Tapi gimana caranya menyikapi masalah demi masalah yang nggak enak itu tuh untuk dicari jalan yang paling enak deh gitu. Dan yang paling penting kayaknya dari cerita Nola itu, kalau kita kompak ya, as a one team gitu ya, itu akan lebih mudah menghadapi COVID betul. atau pandemi ini. Iya. Gimana kayak saya guys, sendirian, mikir sendiri, ambil keputusan sendiri. Justru itu loh, justru buat aku itu bukan suatu kekurangan, Mbak, itu jadi kelebihan. Oh gitu ya. Karena dengan kita tahu Mbak Vena punya 3 buah hati yang luar biasa, yang kakak-kakaknya juga udah berkarir, juga sangat membanggakan. Buat aku itu juga salah satu hebatnya seorang Mbak Vena Melinda. Waduh, Iya tapi loh. bener loh guys, yang namanya Nola ini, aku lagi pengen tanya, gimana caranya dia, kan penyanyi nih ya, profesional dong, dari umur berapa sih nyanyi ini? Piye Kalau banget dari ya? Ebitri itu dari umur 13 tahun, aku 13-14 tahun. Iya kan? Iya makanya. Ya ampun, dan sampai sekarang solid ya. Alhamdulillah masih nyanyi. Cuma kan nama pandemi, Bang. Iya, jadi jangan ngomongin ya. Tapi sebelum pandemi kan ada, Masih kalau ada nggak salah show off konser air. kan? Masih ada, kita bikin single juga waktu itu, terus kita bikin ada konser 25 tahun waktu itu, terus juga show off air ada sih. Tuh kan guys, jadi kalau nanti kayak kalau nggak salah, kalau Widi anaknya yang kecil kan main film, nyanyi juga. Widuri, mereka juga udah seneng nyanyi. Terus kalau udah main Cynthia kan film. si kembar itu. Iya, Nah, udah tapi mau nyanyi juga, seneng nyanyi juga. oh gitu. Jadi ini sebetulnya si Ebitri ini mau ada regenerasi kayaknya. Kayaknya, tapi Oh, gitu? umurnya jauh-jauh sih ya. Oh iya ya. Iya kan, Terus jadi gimana dong? Yang deket kan anaknya Nola sama anaknya Widi ya? Iya, cuma Neona sama Widuri nih. Oh. Mungkin versinya bisa dibikin berbeda. Oh gitu. Tapi memang dari awal pengen banget ya. Salah satu dari anaknya Nola tuh mewariskan lah menjadi penyanyi. Apa gimana? Enggak sih, Mbak. Aku nggak pernah tahu kalau ternyata anakku punya dia punya ketertarikan terhadap dunia musik.
Misalnya dunia seni aku sama sekali nggak tahu. Jadi dia benar-benar dari kecil saya emang dengerin musik. Tapi kan buat aku ya semua anak-anak kecil pasti Iya, dengerin lagu Fania ya. juga. Ya kan pasti semua anak kecil pasti suka dengerin lagu, pasti suka joget dan segala macam. Jadi aku ngeliatnya ya udahlah namanya juga anak-anak. Tapi begitu dia udah umur 4 tahun, 5 tahun, dia udah seneng nyanyi, udah minta pengen jadi penyanyi. Dan Oh, dianya sendiri. iya. Lucu. Dan aku tuh bilang nggak mungkin kamu jadi penyanyi sekarang ini karena kamu masih kecil. Aku bilang, karena mama untuk jadi penyanyi aja tuh susah. Dulu mama tinggal di Bukit Tinggi, mau jadi penyanyi ikut lomba. Ke Padang naik bus ikut lomba nyanyi. Kalau dulu pun jadi penyanyi harus ikut lomba dulu, latihan setiap hari. Kok sekarang kamu tinggal minta gitu aja nggak gampang, aku bilang gitu. Jadi maksudnya aku ngasih pengertian ke dia kalau mau jadi penyanyi itu nggak cuma ya itu tadi, nggak cuma dapat tepuk tangan, nggak cuma dapat pujian, bagaimana bisa komit dengan apa yang udah itu. Jadi kalau di atas panggung tiba-tiba ngambek nggak bisa gitu. Tiba-tiba nggak capek, Ngantuk, rewel nggak gitu bisa. ya. Tapi dia nggak kayaknya ya. Enggak, makanya dari umur 5 tahun aku cuma bilang kalau kamu mau emang suka nyanyi, latihan sendiri. Jadi akhirnya dia latihan dari nggak bisa baca, dia dengerin banyak lagu, terus dia cari YouTube Mbak, dia dengerin, dia cari lagu-lagu apa yang dia suka, dia pelajarin. Sampai pas umur 6 tahun bisa baca, baru dia pelajari, dia hafalin. Terus dia mencari genre musik apa yang dia suka, ternyata dia suka musikal pada saat itu. Dia hafalin, terus dia nonton musical Sound of Music. Tuh keren tuh. Ya film Annie kan ada lagu-lagunya, dia hafalin semuanya. Aku malah nggak tahu. Ternyata dia hafal gitu, aku kaget kan. Tapi memang pada saat Naura itu memutuskan jadi penyanyi, memang waktu itu zaman anak-anak, lagu anak-anak kurang kayaknya ya. Jadi pas banget momentumnya, iya terus dia langsung ngetop ya. Iya makanya tapi prosesnya juga panjang sih dia. Dia jadi nggak buktiin dulu ke segampang. aku. 2 2 tahun dia latihan sendiri. Tapi modalnya dari mamanya dong. Modal apa? Iya, modal rekaman. Oh iya. Lumayan loh itu. Iya, Mbak. Rekaman. Justru itu. Video klip. Justru itu aku bilang kalau kamu jadi penyanyi itu nggak gampang, nggak cuma pengen nyanyi, tapi kan mama juga harus. Kalau kamu mau rekaman, oke, kita cari lagunya, siapa yang bikin lagunya gitu. Semua harus bayar musisi, pemain musik, terus nanti mixing, studio, terus kamu bikin video klip. Jadi kalau ada selesai nyanyi, yaudah nih buat kakak kalau buat rekaman, mama kerja dulu. Jadi aku kasih lihat juga nih mama untuk bisa mewujudkan keinginannya dia, mama kerja dulu. Aku juga nggak mau suamiku terlibat di awalnya tuh, nggak mau suamiku terlibat untuk urusan ini karena suamiku juga ngapain sih gitu. Ngapain kamu bikin ini, si kakak siapa yang mau dengerin lagu anak-anak, nggak ada platformnya gitu ya. Maksudnya TV nggak bakal nayangin, radio nggak bakal muter lagunya, ya kan acara anak-anak nggak ada, kamu mau ngapain bikin itu gitu. Dan jadi memang itu sempat berarti ditentang promosinya suamiku. termasuk berhasil ya? Promosi cuma kita bikin YouTube berdua, cuma lewat Instagram berdua sama Naura tuh kita promoin berdua. Makanya bingung, alhamdulillah dalam waktu 1 tahun akhirnya bisa titip edar, misalnya dicetak CD-nya dicetak, aku titip edar di Distara waktu itu. Terus cuma lewat minta tolong bantuan teman-teman, ini ada lagu anakku gitu, kayak gitu-gitu tuh sampai akhirnya ada juga temen yang penyiar radio, terus dia muterin satu-satu gitu lagunya, terus sampai akhirnya ada lah acara TV yang ngundang, aku juga kaget kan. Dalam waktu 1 tahun, akhirnya Naura dapat tawaran untuk bikin konser. Jadi itu bukan konser bikin sendiri ya? Akhirnya bikin sendiri, tapi kita bisa ditawarin mau bikin konser, kita sponsorin gitu. Akhirnya kita bikin 2 hari di Teater Jakarta, waktu itu tahun 2015. Naura baru nyanyi 2014. Aku nggak yakin sebenarnya karena maksudnya kan kita nggak tahu responnya orang seperti apa sih gitu, tapi coba aja deh karena memang harus disediakan pertunjukan untuk anak-anak. Kalau nggak ada yang mulai, nggak ada supply-nya. Tapi alhamdulillah pada saat kita jual taruh CD di Stara itu habis-habis terus sih. Tapi nyetaknya sebenarnya nggak begitu banyak. Tapi ternyata pas begitu kita mencoba untuk jual tiket, alhamdulillah kan konsernya 2 hari, Sabtu dan Minggu di Teater Jakarta kan kapasitasnya kalau 2 hari 2.400. Alhamdulillah sold out Mbak. Aku tuh juga kayak, ini beneran gitu. Tapi percaya nggak sih karena keluarga Nola sama Baldi itu harmonis, memang rezeki itu bisa dari mana aja. Kan kekuatan
sebuah keluarga itu karena apa ya, teamwork yang bagus antara suami dengan istri. Jadi sebetulnya kalau Nola bisa menggambarkan Baldi itu dalam satu kata tuh apa sih, Nola? Aduh, dia itu berkah, Mbak. Iya. Beneran. Aku tuh nggak pernah kebayang punya suami seperti dia. Maksudnya dia tuh orang yang nggak pernah nuntut macam-macam. Tapi dia sangat tegas untuk hidupnya dia. Dia tuh selalu, dia tuh umurnya sama kayak aku. Oh, seumuran. Seumuran. Jadi pas begitu kita dekat pun dengan kondisi yang kayak ibaratnya aku udah suka terus digantung gitu kan, dan ngilang. Udah pas begitu deket terus dia pergi hilang. Karena gitu. dia lagi nggak yakin ya, gue pede nggak nih gitu. Pas begitu saya udah mulai melupakan, dia datang lagi. Jadi kayak dipermainkan di awalnya, tapi ternyata dia pas begitu dia datang lagi dalam keadaan dia udah diterima kerja. Jadi kayak gitu. Jadi kayaknya dia nggak mau tangan kosong gitu ya. Jadi akhirnya saya melihat seperti itu maksud tujuannya dia, padahal. Jadi itu kenalnya di mana sih sama Baldi? Jadi penasaran. Aku tuh dicomblangin sama temen. Dia ini juga udah lama dari jomblo. Almarhum Glenn. Iya. Terus aku dicomblangin sama temen yang aku juga baru kenal. Kebetulan dia juga temannya Baldi, temen diving. Dikenalin pas hari itu dia sebenarnya nggak mau dicomblang-comblangin gitu. Dia juga tahu latar belakang aku sebelumnya sama siapa. Ngapain sih kok gitu, dia nggak pernah mau. Dia juga udah jomblo 2 tahun lah kalau nggak salah. Terus aku juga nggak pernah dicomblang-comblangin gini, apaan sih? Maksudnya kok dicomblangin, kayaknya nggak bisa banget cari cowok gitu. Kayak kurang stok gitu ya. Tapi akhirnya ya udahlah kenalan aja gitu. Karena temanku ini semangat banget nih ngenalin. Berarti tahun berapa itu ya? 2002 ya. 2002. Ibarat ya maksudnya kayak baru kenal ya udah punya teman nggak apa-apa lah gitu kan. Punya teman terus kenalan kayak gitu, akhirnya ya ngobrol nyambung. Aku lihat di situ ternyata dia, aku tanya habis dari mana gitu kan, ketemu tuh rapi banget gitu. Habis ini nganterin habis dari acara keluarga gitu. Karena kebetulan nggak lama habis lebaran. Jadi jadi aku baru tahu ternyata mereka itu ada Baldi tuh sama keluarga selalu kumpul keluarga, nganterin ibunya pulang dulu ke Bekasi. Ke Bekasi terus nanti jemput adiknya. Jadi emang rutinitasnya sangat kekeluargaan banget. Akhirnya aku bilang, hari gini ada cowok kayak gini ya gitu. Nah itu sebenarnya membuat aku tertarik, sangat tertarik. Dan orangnya memang kaku. Tapi sih. juga good looking loh, Baldi tuh ganteng loh. Makanya aku tanya kenapa 16 tahun? Bonusnya alhamdulillah. Maksudnya gini loh, 16 tahun kan nggak mudah ya. Kalau kita punya pasangan, ya Nola juga cantik. Ini sebentar lagi 17 tahun. Tuh, maksudnya menjaga supaya tidak ada orang-orang ketiga tuh gimana caranya? Itu dia, kita serahkan semua kembali ke Allah sih. Pokoknya kalau dari aku pribadi, aku nggak tahu kalau dari Baldi gimana ya. Tapi kalau dari aku pribadi, cuma aku bersyukur dengan apa yang udah aku punya. Gitu. Tinggal ngejaga aja, satu aja nggak habis ya. Iya. Gitu loh, maksudnya menjaga apa yang udah aku punya, bersyukur sekali dengan segala kelebihan dan kekurangannya Baldi. Baldi itu lebih banyak lebihnya daripada kurangnya. Maksudnya kurangnya pun orangnya tuh sangat gini, kaku. Misalnya kakunya tuh untuk anak pada zaman itu kan ibaratnya masih muda, misalnya hari gini masih kaku jadi cowok gitu. Jadi dia tuh orangnya tuh prinsip banget. Aku umur segini, aku pengen nikah umur 25. Cita-cita dia dari dulu. Umur 27 aku harus aku harus haji muda, aku harus ini, aku pengen punya perusahaan sendiri, aku harus bisa beli rumah sendiri. Jadi dia tuh selalu planning di hidupnya, dan alhamdulillah dia kerja keras orangnya dan mencoba, alhamdulillah satu-satu tuh tercapai. Karena memang orangnya pekerja keras, terus orangnya juga selalu punya target dalam hidupnya dia gitu loh, dan sangat fokus sama anak-anak. Tuh, aduh ini kayaknya so sweet banget ya pasangan ini ya. Kesannya gimana gitu ya? Kayak di fairy tale gitu ya. Kesannya itu, makanya anak-anak saya selalu kayak Naura sama Neona, yang anak-anak saya selalu bilang pengen nanti kalau punya pasangan kayak papa. Idola banget ya. Nah sekarang Naura kan bukannya udah pacaran sama Devano. Itu masih? Masih. Udah boleh pacaran sama? Ya sebenarnya kan nggak pernah boleh sama papanya. Sama papanya nggak boleh nih? Boleh. Mamanya boleh?
Karena mamanya Sohib ya. Iya, makanya itu mungkin jadi ada kurang lebihnya ya. Kalau misalnya jadi ibu tuh zaman sekarang itu memang susah-susah gampang sih. Nggak bisa sok galak lah. Nggak bisa, harus bisa tarik ulur kalau anak sih kalau aku ya. Karena karakter anak-anak kan beda-beda. Kalau Naura tuh anaknya memang udah old soul banget dari kecil. Dia sangat old soul banget. Jadi dan bukan tipe orang yang genit sama cowok. Oh iya? Enggak, bukan tipe yang dia terlalu dingin malah. Oh iya? Dia sebenarnya kalau Devan ini udah deketin Naura tuh udah dari udah cukup lama sebenarnya, udah berteman lama. Tapi memang Naura nggak pernah peka sama sinyal-sinyal nggak pernah peka. Kalau dilihat DM-DM-nya tuh, wow, iya ya gitu. Emang terbukti. Tapi ternyata memang mungkin juga dia juga masih sangat-sangat muda. Terus pada saat akhirnya ketemu saat di proses film mereka main film bareng. Dan di situ akhirnya kebetulan Baldi memang udah tahu anak ini dari dulu. Maksudnya kenal anak ini berapa kali ketemu, anak ini sopan dan segala macam. Justru begitu Devano deketin Naura, bapaknya duluan yang oke. Karena sudah tahu nih bibit bebet bobotnya siapa. Kalau nggak, mungkin nggak boleh ya. Iya, karena maksudnya nggak boleh sembar. Kalau ada cowok yang lain yang DM, bapaknya yang balas. Bapak. Gimana tuh Baldi kalau balas? Bahasanya apa itu? Jangan deketin anak saya ya. Masa sih? Ya Allah, kok kayak di film-film sih. Ya Allah, Nola lucu banget. Makanya aku bilang Baldi tuh kaku sebenarnya Mbak. Dia tuh kaku banget, tapi ya kadang-kadang tuh bikin aku bilang aku yang harus ngebalance ya. Mungkin nggak apa-apa. Kadang-kadang anak zaman sekarang kita harus didik dengan cara yang dulu juga sih. Kombinasi lah. Kombinasi. Aku yang mungkin yang kekiniannya. Jadi aku tuh yang bisa deket banget sama Naura, tapi juga Baldi tuh harus sebagai remnya, gitu. Tapi aku juga harus, misalnya kita tuh bisa saling, maksudnya nggak bisa dilosin juga, tapi harus dikasih aturan, kamu mesti begini, aku harus ini, belum boleh jalan berdua, harusnya rame-rame. Gitu. Jadi ini masih ada aturan ya tuh. Masih, nih ya, bagi viewers yang nonton ya. Jadi kalau orang tua itu punya peraturan bukan berarti jahat ya. Iya. Tapi karena kalian belum mengerti ya. Karena itu dia kan banyak yang fans kayak teman Naura, fansnya Naura yang juga seumuran. Banyak kan juga yang nanya, tante kok dibolehin sih pacaran, kan nggak boleh pacaran. Gitu. Jadi ada yang komplain? Banyak juga. Terus aku bilang sebenarnya kalau dikatakan pacaran itu ya itu bahasanya. Iya. Bagaimana mereka menjalin hubungan itu, bagaimana mereka mau menjaga semuanya dan mau menjalankan kepercayaan dari orang tua sebaik-baiknya, itu yang terus kami titipin ke anak-anak dua ini. Jadi nggak cuma Naura yang diomongin, Devanonya juga. Jadi kalau jalan harus jangan berdua dulu. Jadi kalau jalan sekarang masih rame-rame. Kadang aku masih nemenin. Iya. Aku pernah lihat sih emang, jadi ada Iis juga. Iya. Jadi rame-rame. Justru kalau buat aku tuh anak-anak tuh kadang-kadang kalau mereka ada problem, mereka berantem, aku bilang berantem itu proses kalian untuk saling mengenal loh. Jadi jangan dijadikan itu masalah. Kalau kalian bentrok, apapun itu ya, misalnya punya temen berantem sama temen itu, jangan kalian di kepala kalian, jangan jadikan itu wah nggak cocok nih, gue harus menghindar nih karena berantem mulu nih. Enggak, jangan. Justru pada saat ada gesekan itu, disitulah kalian harus belajar apa yang harus kalian kurangin dari diri kalian, misalnya egonya, apa yang harus dikurangin, apa yang harus di-accept juga. Ego, misalnya orang yang, jadi hidup itu kan bukan melulu tentang kita kan. Bagaimana ini proses belajar bagaimana dia bisa menerima hidup orang lain. Tuh guys, jadi ini udah sebagian parenting ya. Ini buat ibu-ibu jangan kaku-kaku banget ya zaman now ini ya. Banyak yang ngumpet-ngumpet akhirnya. Iya, akhirnya jadi kayak backstreet, itu yang lebih bahaya ya. Dan memang mendidik anak laki dengan anak perempuan kayaknya harus lebih sabar anak perempuan ya. Iya bener. Kalau anak laki ya kita nggak ada resiko lah dalam tanda kutip ya. Tapi kalau anak perempuan aku udah ngebayangin, waduh Fania gimana nih mamanya. Udah 60 lagi, ntar dia gede, gue 60 by the way ya. Aduh. Tapi udah banyak makan asam garam, pasti pengalaman hidup tuh bisa di-share banget. Jadi sekarang yang namanya keluarga The Baldis itu adalah keluarga cemara sebetulnya. Itu ideal banget loh. Aduh.
Iya Kalau dibilang kan? ideal juga belum sih Mbak. Ideal lah. Aku juga lihat tuh di Instagram rumahnya keren banget. Aduh, Sayang aduh, aku aduh. tadinya mau ke rumahnya Nola, tapi akhirnya Nola yang main ke rumahku. Tapi takut kasihan Mbak Vena repot. Karena Aku ini sudah sepuh kayaknya ya. nggak sopan dong masa yang senior mendatangi yang Nah, junior. sekarang gimana nih Nola? Punya anak berpenghasilan. Mm-mm. Gimana caranya supaya anak ini tetap nurut sama kedua orang tuanya? Kan rada sulit Ya, ya. ya. Naura, Bevan, Niona memang sudah ibaratnya udah berkarir lah. Kalau Bevan Oh, itu Bevan udah juga? Bevan itu sebenarnya kayak ada udah beberapa kayak sekarang dia jadi mereka bertiga jadi brand ambassador sebuah permen. Oh iya. Jadi bertiga beradik kakak, baru aja. Terus berarti kan udah ada penghasilan. Bahkan Bevan berapa kali diminta untuk sebuah event kayak susu. Dia jadi kayak spokesperson Oh, gitu. iya? Karena dia suka main bola. Oh. Bola dan dia lebih ke olahraga, tapi dia senang musik juga. Tapi kan emang masih 13 tahun kan, jadi emang belum lah. Dia masih kayak lebih fokus ke sekolah dan olahraga gitu. Jadi memang dari kecil, dari anak-anak umur 2 tahun tuh masing-masing, Naura umur 2 tahun, aku tuh sudah bukain rekening bank. Karena kalau lebaran, dia suka terima ampau. Dari nenek-neneknya, dari tante-tantenya. Nah, aku dan Baldi selalu bilang, ditabung ya nak, gitu, uangnya. Sampai akhirnya kita buka rekening atas nama dia. Misalnya nama papanya, terus nama Naura. QQ-nya gitu ya. Terus, tapi tidak ada kartu ATM-nya. Oh, jadi nggak bisa ngambil? Jadi memang udah biar buku aja. Jadi terus, begitu punya Bevan, umur 2 tahun dia udah terima ampau lagi, buka lagi rekening. Begitu punya Niona di umur tahun buka rekening. Jadi mereka sudah punya rekening masing-masing dari umur 2 tahun. Awalnya memang cuma dari uang ampau. Setiap tahun dapat ya hadiah kado ulang tahun, apalagi kalau bentuknya uang ditabung gitu. Boleh sebagian dijajanin boleh, tapi tetap basicnya ditabung dulu. Sampai akhirnya itu berjalan sampai Naura akhirnya nyanyi. Jadi sekarang Naura pun juga manajemennya tuh sudah bukan sebenarnya saya cuma sebagai orang tua yang mengatur, maksudnya ikut membantu karya Naura, tapi manajemennya ada Trinity labelnya dia. Oh, itu bagus loh. Jadi Naura Niona labelnya di Trinity. Jadi aku tuh sebagai cuma kayak ibaratnya produsernya yang memanage benda membentuk segala macam. Nah, setiap kalau misalnya mereka ada penghasilan maupun dari nyanyi, iklan atau photoshoot atau apapun itu kan berarti kan dari manajemennya. Dari manajemen langsung ditransfer ke rekening beli. Yang masing-masing anak-anak itu. Yes. Wah, jadi udah berapa nolnya nih? Udah banyak ya? Maksudnya, jadi mereka udah tahu. Maksudnya ibaratnya, aku bahkan tidak pernah menyentuh uang anak-anak. Jadi nanti di print laporannya nanti kalau misalkan untuk beli baju, terus nanti makeup artis kalau itu gimana? tuh masih dari orang tua, masih tanggungan. Jadi mereka bersih penghasilan tuh untuk tabungan masa depan bahkan mereka. Sekolah untuk kepentingan mereka masih beli baju, sepatu, apa segala macam tuh harus dari orang tua buat aku ya. Masih jadi tanggung jawab aku sama Baldi gitu. Nah, kalau uangnya yang tabungannya dia, waktu itu sempat Naura kan udah paling besar, dia udah paham mau investasi. Oh iya? Jadi dia udah punya apartemen. Iya, udah punya apartemen sendiri. Oh iya? Terus udah invest juga di tempat yang lain, juga udah beli tanah juga di Bali. Jadi dia mau invest seperti itu. Terus akhirnya ya udah kita apa namanya kita iniin ya sebagian investasi, sebagian lagi masih ditabung gitu. Jadi benar-benar punya manajemen keuangan yang baik ya. Makanya biar dia ngerti kan kalau dia kerja keras dari kecil ada hasil nih bentuknya loh, dan ini memang ya ini punya kamu. Jadi kamu akan mengerti kenapa kalau misalnya kalau nyanyi kan nggak setiap hari kamu bakal dapat uang, tapi apa yang bisa jadi investasi yang baik buat kamu. Jadi itu yang kamu harus coba kamu harus mengerti. Jadi memang dari sedini mungkin sih aku sama Baldi tuh ngasih tahu. Ini kayaknya karena Baldi juga sama Nola tuh punya manajemen diri yang baik sih ya. Jadi hidup itu diprogram. Jadi punya anak juga semua diprogram. Sampai sekecil-kecil keuangan diatur yang rapi gitu ya. Supaya mereka sebenarnya itu dari kerja keras mereka yang mereka harus paham bahwa jangan sampai itu dipakai sia-sia gitu. Emang hak mereka ada kayak misalnya kayak hal kecil apa pengen beli sepatu gitu. Kebetulan anak Naura tuh anaknya juga nggak yang nggak sering minta gitu. Jadi minta kayak beli sepatu gitu.
Ya, pasti masih dari papanya yang beliin gitu. Jadi kita nggak tega gitu kalau mau uprek-uprek uang Honornya tabungan mereka. Biar itu nanti jadi urusannya dia sendiri pada saat mereka dewasa kan. Jadi mereka pasti udah tahu nih berapa, tapi mereka tahu berapa nih tabungan aku, berapa nih tabungan mereka aku. bisa cek sendiri. Iya. Tuh guys, keren kan kalau kita bicara sama perempuan inspirasi yang namanya Nola tuh, karena mungkin dari kecil juga Nola udah cari uang kali ya. Iya, Jadi udah punya pengalaman bagaimana supaya kita kerja ini ada hasilnya. Iya, betul. Bukan yang aneh-aneh tuh guys. Aku juga pengen nanya nih sama Nola ya. Kalau sekarang ngelihat kan banyak banget kompetisi-kompetisi ya nyanyi ya. Pasti udah banyak persaingan lah gitu. Betul. Gimana nih B3 kan sekarang namanya kan? Kedepannya nih setelah pandemi kan kita nggak tahu pandemi kapan ya. Mau buat gebrakan apa nih? Karena kan kalian masih muda loh. Masih 40 kan? Masih muda lah. Makanya pengen sih bikin single lagi. Oh, single. Pengen bikin single dulu karena memang daya dan upayanya kan kita kan semua sendiri nih. Apalagi fokusnya masing-masing. Tapi masih sama ini nggak sih Mas Patikawa? Kan udah almarhum. Iya, maksudnya manajemennya. Enggak, udah sendiri. Oh, dari tahun Makanya, berapa tuh? Jadi sempat Baldi yang ngebantu. Oh, gitu. Begitu keluar dari manajemen, kita urus sendiri, tapi sempat Baldi yang ngebantu, ya udah bikinin single, bikinin konser, sempat Baldi yang ngebantu, tapi akhirnya karena memang kondisinya kayaknya kita jalan ini sendiri. Terus pandemi ini kan akhirnya belum beraktivitas lagi. Makanya sekarang nih kita pengen sih Mbak, pengen punya single, tapi kita lihat momennya nih, waktunya ya. Karena masing-masing juga pasti Widi juga ngurus ke anak-anak dengan segala aktivitasnya, Cynthia juga masih ngurus anak-anak, tapi kita pengen juga mengeluarkan single dengan nanti masih pengen banyak yang fansnya B3 pengen kami nyanyi sebenarnya. Iyalah, B3 itu lagunya yang paling terkenal? Bagaimana? Oh iya, bagaimana itu pecahan-pecahan suaranya wow. Tapi ada nggak sih untuk anak-anak nih penyanyi-penyanyi zaman sekarang ya? Kan penyanyi zaman sekarang tuh karena banyak kompetisi, mungkin 1 tahun mereka terkenal. Habis itu kadang-kadang ada yang terus eksis, ada yang hilang. Nah, sementara B3 ini ya meskipun trio, banyak juga kan trio yang udah hancur di tengah jalan. Tapi kaliannya masih yang harmonis gitu. Sebetulnya apa sih key-nya nih B3 bisa nggak berantem? Berantem pasti ada. Oh, berantem juga. Gimana berantemnya? Siapa yang suka bikin masalah? Sebenarnya kayak misalnya kayak gini, bukan bikin masalah. Jadi kayak misalnya kayak berbeda pendapat. Pengen lebih kayak gini, apalagi kita udah makin dewasa ya. Kayak merasa ini harus kayak gini nih, kayaknya lebih kayak gini. Egonya juga pasti ada lah, gitu. Tapi buat aku kita selalu justru karena udah makin dewasa kita harus selalu cari jalan tengah sih. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kayak gini secara waktu kayak gini ya udahlah kita cooling down, kita fokus sama apa yang kita bisa jalanin masing-masing. Tapi habis ini yaudah kita bikin apa dulu nih, harus komit dengan apa yang kita mau bikin. Nah sebenarnya kalau tadi mau nanya kenapa yang lain-lain tuh banyak yang berguguran di tengah jalan, mungkin karena memang tujuan awalnya mungkin cuma pengen ya udah pengen terkenal aja, mungkin pengen cuma ngeluarin single gitu. Kalau kami memang dibentuk pada saat usia ranum, ibaratnya 13 tahun 14 tahun itu baru dibentuk, dimana usia labil sebenarnya kan. Pada saat labil itulah kami dikasih ilmu, dikasih bekal bahwa sama almarhum Kris Patikawa ya. Bung Kris Patikawa yang beliau yang sosok luar biasa yang bisa mendidik, bisa mendidik dengan ibaratnya cara dulu gitu ya. Ibaratnya tuh disiplinnya luar biasa. Pulang sekolah latihan. Contohnya gimana? Pulang sekolah latihan. Setiap hari? Iya. Oh. Pulang sekolah datang ke tempat studio, latihan fokus. Padahal nggak ada show. Enggak, jadi kita tuh sebelum AB3 dibentuk, kita tuh 4 bulan tuh latihan, tapi dibentuk untuk sebenarnya dipersiapkan untuk festival ke luar negeri kan. Membawa nama Indonesia untuk festival di luar. Sebenarnya dibikinnya AB3 itu untuk mewakili Indonesia untuk lomba-lomba di luar negeri. Lomba apa ya waktu itu ya? Waktu itu ada Midnight Song Festival. Itu yang paling ngetop. The stage will now be full of life when 3 energetic girls from Jakarta, Indonesia are performing. Dear audience, Lucy, Nola and Vivid. The Vivid AB3.
workshop ya. Ya ada yang di Rumania juga, Oke. yang Mbak Ute juga sempat ikut, terutama juga. Jadi perwakilan dari Indonesia tuh harus ada. Berarti Bitri ini bukan penyanyi rekaman dong, penyanyi festival sebenarnya dong. ya dibentuknya untuk festival dulu. Iya. Begitu pulang festival, alhamdulillah berhasil bawa menang waktu itu festival pertama juara 2. Itu ada 40 negara yang ikut. Wow, keren banget. Indonesia juara 2, alhamdulillah. Terus kita baru bikin rekaman. Nah itu juga alhamdulillah seneng banget juga diterima lagunya kan. Itu terus, tapi karena kita sangat muda sekali, dibentuknya tuh memang tujuannya adalah disiplin kerja keras. Iya. Jadi makanya fokusnya beda. Makanya apa nih goalsnya adalah untuk pengen nyanyi untuk menyenangkan orang lain dan tentunya menyenangkan diri sendiri. Makanya kalau gitu. Bitri itu nggak pernah ada gimmicknya guys. Iya. Jadi benar-benar kalau nggak albumnya, Iya. singlenya, konsernya, Iya. ya kan, performance-nya. Jadi emang nggak ada, mungkin dilarang juga bikin hal-hal yang Kayaknya tahun 90-an penyanyi-penyanyi gitu deh ya. semuanya kayaknya. Kayak rata-rata Karena ya. medsos belum ada kali ya. Medsos nggak ada, terus memang tujuannya fokusnya emang pengen berkarya. Jadi Dulu beda kalau ya. nyanyi aku tuh pakai baju segini-segini loh Mbak ya kan. Oh. Kalau Ebitri itu dulu anakku sampai bilang, "Mama, kok Mama dulu nyanyi pakai bajunya kayak gitu?" Oh gitu. Udelnya kemana-mana, Iya, acara TV. iya. Aku juga, "Iya loh kok Mama gitu ya, Kok boleh ya? kok Mama gitu ya Kak?" gitu. Karena dulu kan konsep, Iya, misalnya kan iya, nyanyi iya. sambil nari, itu pengen terlihat dinamis. Kalau harus ada daya, ya kalau strategi-strategi Iya. apa kalau di luar negeri itu tetap itu bukan dilihatnya untuk membuka atau terlihat jorok atau apa, tapi Iya. jadi bagian dari art. Tapi emang emang tujuannya emang nyanyi, menari. Iya, itu nggak gampang loh. Iya. Nggak gampang. Tapi Iya. maksudnya akhirnya sedikit udel kelihatan gitu ya. Itu Maksudnya sportif kali ya? iya. Jadi nggak terlihat jorok karena memang Iya, dibawakannya dengan tujuan yang memang untuk menyanyi sambil itu performance ya, bagian ya dari performance yang memang ditaruh di atas panggung untuk sesuatu yang full pertunjukan gitu. Iya, Ibarat iya. full apa ya? Dan koreografi kan mempengaruhi. Iya. Kalau koreografinya nggak ada yang gaya-gaya gimana yang Sampai loncat, celana Nah. kayak apalah gitu. Oke, jadi kalau aku lihat nih ya saya kenal Nola, Widi sama dulu Lucy ya. Itu dari Pie banget. Aku juga masih Pie sih. Cuma ya beda, kayaknya kita beda 5 tahun 6 tahun deh. Iya, ya. betul. Jadi nggak jauh-jauh banget. Iya. Ini Cuma masih muda banget loh. terus udah gitu sampai sekarang Nola, Widi juga sama sekarang Cynthia ya. Iya. Itu juga nggak pernah ada gosipnya. Jadi kalian benar-benar tuh based on prestasi ya hidupnya Aduh, ya. amin, Benar-benar amin, yang nggak mau neko-neko, bener. Jadi aku percaya banget karena aku kenal mereka dari kecil. Mereka itu juga orangnya termasuk yang santun, sampai sekarang juga santun, nggak ada yang aneh-aneh, nggak pernah ribut-ribut. Jadi makanya hidupnya juga adem ayem aja ya. Cuma berarti Nola ini nggak pernah ada susah-susahnya ya. Semuanya lancar gitu ya. Susahnya gimana nih? Susah gimana? Titik terendah dari hidup apa yang bikin jadi aduh kok ini gue gini banget gitu, nggak Aku pernah pernah ada ya? operasi tiroid dulu kan. Oh itu ya. Aku tuh merasa di situ sangat masa terberat sih. Karena kan dulu sempat divonis juga kan, ada stadium rendah sih, masih rendah. Tapi pada saat itu tahun 99 Lucy masih bergabung. Terus aku divonis ternyata ada kansernya, terus tiroidnya itu sebesar ini, Ya ampun. benjolannya, terus harus dioperasi. Dokter sempat memvonis kemungkinan kalau misalnya nggak bisa diselamatkan pita suaranya, ya aku nggak akan bisa nyanyi lagi. Itu tahun 99. terus 99 terus operasi besar 7 jam. Terus sel kankernya juga diangkat, aku sempat lihat. Terus setahun setelah operasi juga tetap menjalankan yang namanya pemeriksaan apakah udah baik-baik aja, apa udah bersih dan segala macam. Itu sebenarnya proses yang aku juga masih muda pada saat itu, terus juga kayak merasa aduh masih bisa nyanyi nggak ya. Tapi dan aku juga merasa punya tanggung jawab terhadap keluarga, maksudnya orang tuaku, terus aku juga punya tanggung jawab terhadap 2 rekan aku, karena aku nyanyi nggak sendiri kan. betul trio Kalau ya. aku sendiri, aku bebas deh. Mau break 2 bulan, mau break 3 bulan, setahun, aku bisa memilih waktunya. Tapi karena memang aku memang sudah dari kecil tuh udah komit, misalnya dari awal udah komit untuk aku nyanyi bertiga dan aku kerja di sini, dan tanggung jawab aku bukan terhadap diriku sendiri tapi terhadap orang banyak, juga kedua rekan aku. Jadi aku harus fight.
Nah, di mana sebenarnya pas selesai operasi tuh pas sadar ingat banget tuh ditampar sama dokternya, ditampar-tampar gini karena sempat nggak bangun-bangun kan. Terus kata dokternya kalau kamu bisa mendengar suara kamu, pokoknya tadi itu salah satu terburuknya salah satu yang rusak. Kalau nggak pendengaran aku, kalau nggak pita suara. Jadi kalau bisa suara aku bisa keluar, tapi pendengaran aku yang kecil gitu, kayak nggak bisa mendengar dengan jelas. Sementara jadi penyanyi itu fatal banget ya. Betul. Hearing. Makanya sempat ada dokter yang bilang, aku datang ke beberapa dokter, sempat dokter bilang udah jadi sekretaris saja di sini, lupakan penyanyi gitu. Itu bikin aku down banget. Iya. Dan aku kesana kesini cek lab sana sini tuh sendiri, nggak ngasih tahu orang tua karena nggak mau bikin mereka down kan. Terus sampai akhirnya aku memutuskan akhirnya operasi juga aku kasih tahu tim manajemen, Bung Kris juga nemenin. Terus sampai akhirnya selesai operasi tadi yang aku aku dengar dokter yang ngomong, coba keluarin suara A gitu. Sebentar kan masih basah ya. Ini ada ada jarum juga di sini untuk ngebersihin darah bekas operasi. Aku cuma dengar coba keluarin suara A gitu. Terus aku A gitu. Sakit sekali tapi aku bisa mendengar suara aku dan suara aku keluar. Di situ aku cuma bilang alhamdulillah, aku bilang. Dan dokter mereka teriak, mereka alhamdulillah. Di situ aku bilang ya Allah nih beneran nggak gitu. Tapi kan pas begitu udah sadar, proses untuk berani mengeluarkan suara kan nggak langsung ya. Tapi ternyata pas saat di rumah sakit tuh dokter bilang dilatih biar pita suara kamu tuh terus bisa lentur lagi dan kamu punya kesempatan untuk bisa nyanyi lagi. Wow, itu benar-benar ya. Benar-benar. Sementara aku cuma punya waktu nggak nyampe sebulan untuk recovery. Karena kebetulan udah ada kontrak-kontrak yang sudah. Karena aku nggak ngomong ke tim manajemen sebelumnya. Ini kontrak-kontrak yang udah lama, udah sign. Itu tuh harus tetap aku jalanin. Wow. Jadi kebayangkan Mbak, ini jahitannya tuh setengah leher lebih. Tapi aku yakin sih pasti Tuhan Allah pasti kasih yang terbaik lah. Pasti aku bisa gitu. Karena ini tujuan aku kan baik ya, mau nyanyi, pengen emang tanggung jawab aku, emang pengen nyenengin orang, ya udah. Akhirnya udah keluar di rumah sakit, ini masih ibaratnya jahitan juga udah rapet lah gitu. Latihan terus haming latihan, terus harus ada nyanyi buat acara malam Thomas Cup lah, kalau nggak salah waktu itu Thomas Cup ada acara perayaan gitu, aku nyanyi. Kalau nggak salah aku masih ingat lagunya One Moment in Time, lagunya Whitney Houston. Wow, itu tinggi banget. Itu kan musik, ya ampun, terus bisa shine gitu. Wow. Aku tuh sebelumnya Al-Fatihah terus di belakang panggung, ya Allah. Karena nyanyi sebenarnya cuma nyanyi berapa lagu, 5 apa berapa lagu ya. Tapi lagunya itu memang yang diminta lagu yang menunjukkan kan patriotisme lah, apalah. Karena kan memang untuk menghibur para atlet yang baru pulang dari menang lomba Thomas Cup, kalau nggak salah waktu itu. Aku nyanyi lagu itu. Wow. Nah, aku kan sopran, Mbak, ke bagian yang memang suara pecah, suara tinggi. Aku ternyata nyampe. Wow, tapi itu nyampe sampai selesai turun panggung nangis udah. Berarti memang aku sadar banget memang Allah tuh masih kasih aku kesempatan untuk nyanyi. Aku masih dipercaya untuk masih ada di sini gitu. Karena tadinya benar-benar kayak hopeless lah. Tapi kalau aku lihat ceritanya Nola itu ya memang kayaknya destiny-nya Nola itu semuanya itu memang bagus ya. Amin. Ya berumah tangga, dapat orang yang tepat, karir juga sampai sekarang itu alhamdulillah masih lancar nih, kalau pandemi ya semua orang lah. Kemudian anak-anak bisa meneruskan bakat, anak-anak yang soleh, yang soleha itu kan yang paling yang paling melegakan kita lah sebagai orang tua. Jadi ada nggak masih keinginan lagi setelah semua ini sudah dikasih sama Allah gitu? Banyak sih. Oh masih. Kalau mau minta sama Allah mah banyak pasti ya. Pokoknya aku ingin menjadi orang yang bertumbuh baik terus sih. Oke. Terus pengen semuanya tuh baik-baik aja gitu. Ya rumah tangganya aman, tentram, nyaman gitu ya. Semuanya sehat lahir batin, anak-anak bahagia, suami juga bahagia. Udah, masalah rezeki aku kembaliin lagi. Kalau misalnya aku nggak pernah nuntut suami untuk kaya raya. Nggak. Yang penting dia. Berarti sekarang 16 tahun perkawinan, Baldi beliin berlian dong, beliin apa enggak ya? Yang benar. Nggak pernah. Oh iya? Nggak pernah.
Dulu aku tuh ya, aku dibeliin tas branded aja tuh dari suamiku. Oh. Dia yang beliin. Maksudnya ibaratnya gini, karena emang buat aku itulah dia. Masa aku bilang, sebagian teman-teman aku ingat banget Ivan Gunawan bilang, "Heh, lu tuh udah jadi penyanyi, masa tas lu tuh tas metro gitu." Oh. Ingat banget orang yang termasuk sangat-sangat bawel ngurusin masa lu tuh udah Penampilan. editri gitu loh gini. Terus aku tuh orangnya kenapa gitu. Ya udahlah itu kan editri di atas panggung, Van, nggak bisa. Pada saat kita muda, kita tuh kurang aware, kurang ngerti yang namanya apa ya, sebuah nilai. Ngerti nggak, Mbak? Penunjang. Iya, Makanya iya. editing zaman dulu kan udah taunya cuma nyanyi, selesai gitu pulang. Iya benar-benar. Nggak, maksudnya kan kadang-kadang honor saya ditentukan saya memakai mobil apa gitu. Enggak ya? Enggak sih. Jadi yang dididik sama Bang Kris Patikawa bukan itunya ya. Bukan. Dan yang dididik Kualitas adalah diri ya. yes, totalitas dalam melakukan pekerjaan itu. Dan bagaimana kan kita kan menghargai diri kan nggak selalu dengan uang. Kalau aku ya, Iya, iya. menghargai diri kalau misalnya kita kalau kata-kata berprestasi atau sukses itu kan nggak selalu sama uang kalau buat Betul, aku. betul. Indikatornya ya. Iya, maksudnya bukan oh udah sukses nih maka kaya bisa beli ini segala macam. Buat aku itu ya itu relatif. Tapi kalau buat aku yang bukan itu sih patokannya. Kalau buat aku tuh sukses kalau kita bisa hidup tenang dan bahagia aja udah Tuh, cukup. catat guys, itu poin yang paling bagus buat aku. Jadi kita nggak akan menjadi orang lain, menjadi diri sendiri, karena kita confident bahwa kebahagiaan kita tidak diletakkan kepada benda-benda. Nah, makanya aku juga seneng banget nih guys, ternyata Nola itu memang apa adanya dia memang dia terapkan ya pada hidupnya, sehingga ya suaminya ya nggak pernah merasa bosan, bener nggak sih? Amin, aduh. Kalau buat aku, kalau suami pengen ngasih ya biar aja dia ngasih, nggak usah diminta. Kayak misalnya dia ngurusin aku banget, Mbak. Oh, Baldi itu juga sangat ngurusin istrinya, juga sangat ngurusin anak-anak. Lagi ada rezeki Iya, apa, itu otomatis pasti. nggak usah diminta, Nggak usah diminta. ya? Oh. Dan Baldi itu malah kadang-kadang kalau misalnya dia tuh justru apa-apa yang ini dia malah sering yang ngasih gitu. Kalau udah sering ngasih nggak usah diminta lagi, malah malu akunya tuh. Jadi sebetulnya semua dari diri kita sendiri ya. Iya sih. Kalau kita sebagai istri seperti Merasa- yang Nola bilang bisa menempatkan diri yang baik, sebetulnya sakinah itu pasti akan terjadi ya. Iya sebenarnya kalau buat kita cukup ya udah mestinya cukup aja Iya, sih. Kalau iya, emang iya, kalau iya. kita selalu merasa nggak cukup ya nggak akan cukup sih. Tuh, Yang dengerin penting ya. yang penting buat aku suami baik-baik, suami tetap bisa menjaga semuanya dengan baik, bisa menjaga hatinya, terus anak-anak juga tumbuhnya sehat, kita bisa pasangan suami istri bisa hidup harmonis untuk anak-anak ya, Saling maksudnya menghargai. fokusnya tujuannya sama gitu loh. Oke. Kita tuh harus kuat berdua untuk bisa mendidik anak-anak kita nanti biar kehidupan dewasa mereka kelak tuh mereka juga bisa menjadi sosok istri ataupun suami Yang baik. yang baik untuk anak-anaknya juga untuk Ih, pasangannya. keren loh, nggak nyangka loh ya Nola itu ternyata dewasa sekali. Ya Allah. Oh jadi nggak, Aku karena gini banyak loh, belajar. kadang-kadang artis itu kan identik dengan kemewahan, dengan brand-brand tertentu untuk menjadi satu nilai seperti yang Nola bilang. Tapi ternyata Nola nggak seperti itu ya, meskipun punya nama besar Bitri, ya mungkin dari awal didikan orang tua sama didikan manajemen Kris Iya. Patikawa sudah membentuk karakter yang kuat ya. Ya itu dia, makanya tergantung kebutuhannya. Betul. Apa kalau aku sih mungkin saat ini memang lebih butuh yang tenang-tenang aja, yang yang simpel damai. aja, Peace. yang apa ya, cukup aja lah gitu. Iya, iya, Maksudnya iya, kalau iya. dapat lebih, ayo loh, Kayak alhamdulillah. lagu siapa ya, gitu. cukup sudah. Balik Katakan balik lagi. Tapi yang penting buat aku adalah ya udah, yang penting hidup kita tuh aman, nyaman, tentram aja udah. Ya, jangan banyak masalah. Iya, itu keluarga baik-baik, udah yang paling penting itu. Tapi itu yang bagus loh Nola. Iya. Jadi di situasi apapun, di kondisi apapun, kita tetap solid kan keluarga Iya, ini. iya, iya. Karena kan aku merasakan ya kegagalan pernikahan itu pasti ada satu kesalahan yang harus dibenahi sistemnya. Tapi kalau aku Makanya dengar- aku pengen belajar sih, sebetulnya pengen kadang-kadang cukup pengen tahu sih apa yang bisa menjadi
kenapa ini begini, kenapa Iya. begitu. Itu jadi belajar buat kita soalnya. Kadang-kadang buat aku juga belajar dari Mbak Vena. Gimana anak-anak tuh juga bisa menjaga nama baik ibunya. Meskipun Iya. broken home katanya orang. Loh, itu kan bukan, makanya itu penilaian tergantung Iya, di mana, di betul. sudut isi kepala orang masing-masing beda. Buat aku sih sulit sekali untuk bisa menjadi ibu yang hebat, yang tough, yang terus juga bisa mendidik anak-anaknya juga jadi sampai sukses. Apalagi cowok-cowok 2. Ada nggak nih kata-kata terakhir nih buat Mas Baldi, manggilnya apa sih? Baldi. Oh, masa? Iya, manggilnya- Nggak, bukannya Hani gitu? Panggilnya kalau di rumah sih yang. Oh gitu. iya. Terus buat anak-anak Iya. dari Naura, kemudian Bevan, dan Neona. Ada nggak nih? Kan pasti ini kan mereka nonton dong suatu Iya. saat nanti. Iya, mereka pasti harus nonton sih. Kalau buat anak-anak dulu ya, Iya. buat Naura, mama kan selalu setiap hari waktu ngobrol tuh selalu ibarat kalau sehari udah 24 jam tuh lebih lah, insya Allah bisa lebih lah untuk anak-anak. Jadi semoga mama tuh bisa menjadi apa ya, sesuai yang anak-anak mau. Karena juga aku selalu bilang, mama juga terus belajar untuk bisa jadi orang tua seperti kalian inginkan. Aku juga bisa menjadi teman juga untuk kalian. Tapi juga kalian juga alhamdulillahnya mereka juga tahu ini orang tuaku nih. Tetap mereka juga respect, hormat, itu yang aku selalu juga kepengen dari mereka. Aku bisa jadi teman mereka, tapi mereka juga bisa menganggap aku orang paling terdekatnya gitu. Terus sama-sama untuk saling ngingetin. Jadi kadang-kadang orang tua itu pasti melakukan kesalahan juga. Nggak selalu orang tua itu benar kan. Pasti banyak hal-hal yang kita justru belajar dari anak menurut aku. Banyak hal-hal yang aku belajar dari anak-anak, jadi jangan pernah bosan untuk terus ngajarin orang tuanya juga. Dan kalau kita mama salah, mama papa punya salah, juga tolong dimaafin. Karena caranya orang tua sama caranya anak kan kadang-kadang Beda. nggak sama. Apalagi zaman sekarang kita Iya. terus mencoba untuk cari tahu gimana sih cara komunikasi, bagaimana sih cara mendidik anak tuh dengan cara yang enak tapi asik, tapi tetap tahu aturannya. Betul. Gitu. Terus ya untuk Bevan juga anak laki-laki yang Satu-satunya lagi. cowok satu-satunya, tapi dia anak yang luar biasa banget sih buat aku. Nggak manja ya? Dia tuh sweet boy banget sih. Oh. Dia nggak banyak ngomong, tapi dia sangat cowok banget. Aku sangat melihat Baldi di dalam dia. Wow. Dia udah, insya Allah aku berdoa setiap hari semoga dia tumbuh menjadi lelaki dewasa seperti papanya. Gitu, karena so sweet. yang dari sekarang papa itu selalu ngasih tahu pandangan-pandangan yang harus begini, kalau yang berjuang seperti ini, tanggung jawab, bagaimana harus sebagai laki-laki itu pendidikan itu penting. Jadi dia sangat tahu dia sangat untuk masalah pendidikan, dia tanpa saya ingetin, tanpa saya suruh, dia tuh selalu mengerjakan semua dengan kesadaran dia sendiri gitu. Jadi buat saya itu salah satu bentuk tanggung jawab yang sudah dia kasih lihat sih. Kan masa pandemi ini sekolah di rumah kan. Iya, betul. Anak-anak bisa pakai seragam di atas, bawahnya Iya. bebas. Terus kadang-kadang kalau ya bisa sambil tiduran, kalau dia nggak sih dia tertib gitu. Oh. Tertib persis, kaku-kakunya persis seperti papanya. Jadi aku berharap sih dia bisa bertumbuh jadi anak yang kalau bisa lebih baik. Kalau Iya. bisa seperti papanya alhamdulillah, kalau bisa lebih baik alhamdulillah banget. Ya Neona juga ya petasan banting Mbak di rumah. Kenapa tuh? Dia tuh memang Suka? energinya luar biasa. Jadi memang jadi penghibur buat kakak-kakak, buat kakak-kakak dan Pokoknya meramaikan suasana tuh dia? Oh. nggak akan pernah berhenti joget dan ngoceh Oh, sampai iya? dia tidur. Wow. Tapi memang selalu paling memberi warna lah di dalam rumah. Dan anak-anak ini kan semua kritis-kritis ya. Iya, Kalau iya, misalnya aku juga bisa loh, kalau misalnya lagi kesel nih sama papanya, bisa curhat sama anak-anak. Berarti mereka ngomong ke papa, "Pak, gini loh Pak." Gitu. Oh iya? Jadi memang selalu melibatkan anak-anak tuh dalam nggak pernah menutupi masalah apapun. Gitu. Termasuk Komunikasinya tuh terbuka iya, ya? termasuk papanya juga kalau misal lagi kesel sama mamanya tuh cerita gitu nanti anaknya gitu. Jadi kita tuh memang selalu melibatkan anak-anak dalam kondisi apapun. Jadi mereka juga jadi belajar kan. Gitu. Jadi untuk suamiku juga Baldi jangan bosan untuk selalu sabar. Dia sabar banget sih.
orang yang sangat pekerja keras, sabar dan sangat pengertian luar biasa gitu. Tapi juga sangat dedikasinya terhadap orang tua. Gak usah orang tuanya deh, dia sayang sekali sama orang tuaku, sama mertuanya sangat diperhatiin banget. Jadi buat aku tuh mendapatkan suami seperti Baldi itu berkah luar biasa. Saya jadi iri loh guys. Maksudnya ini bener-bener tipikal keluarga yang diinginkan semua orang. Saling mengisi satu sama lain, saling mengerti. Dan ya itu kekuatan keluarga itu more than dari harta apapun yang ada di dunia ini. Bener Mbak. Itu yang makanya aku juga nggak heran karena sekali lagi Nola juga orang baik ya. Amin. Mungkin dari kita kan belum membahas ya bagaimana Nola perlakuannya terhadap orang tua, karena doanya orang tua Nola juga pasti Nola mendapatkan kebahagiaan berkeluarga, itu nggak bisa lepas ya guys. Jadi melalui vlog ini Nola aku makasih banget. Nola mau cerita dari A sampai Z gimana jadi orang tua yang baik, gimana jadi istri yang baik, itu yang paling penting ya. Ada nggak nih buat ibu-ibu yang di rumah tips-tips gimana cara misalkan suami lagi marah-marah, apa mungkin Baldi nggak pernah marah atau Nola yang marah ya? Atau gimana? Kalau marah-marah biasanya sih marah-marah pasti ada lah. Kalau lagi berantem gitu, siapa yang ngalah? Berantem sih, berantem cekcok gitu sama Baldi sih paling enggak. Hah? Nggak pernah? Enggak, karena prinsipnya Baldi juga masalah yang dari luar, masalah kantornya misalnya dia mumet, dia nggak akan pernah mau bawa ke rumah. Really? Sama sekali. Bete mukanya. Kalau misalnya bete pun kalau masalah dia kesel, misalnya anak-anak lagi susah dibilangin tuh dia kesel udah paling ya, terus misalnya kalian lagi nggak sepaham sama aku, ya udah didiemin dulu. Mbak percaya apa nggak, kita tuh tiduran pegangan tangan sampai sekarang? Iya. Oh so sweet, beneran. Ih, tapi kan aku nggak pernah kalau di sosmed aku nggak pernah yang kayak iya maksudnya pajang nih lagi unyu-unyu, karena malah kayak apaan sih kesannya tuh, jadi bohong guys, gitu. Kesimpulannya kalau orang bahagia bener tuh nggak perlu ditunjukin ya. Enggak, takutnya malah dipikirnya tuh ala peres lo gitu. Lagi ngapain kan itu, jadi punya kita aja. Ini karena cerita gini karena Mbak Vena nanya. Tapi sebenarnya so sweet banget ya. Emang pasti kita kakinya harus kena, harus gitu. Kalau misalnya aku lagi di luar kota, Baldi tidur sini, dia nggak bisa tidur. So sweet banget sih. Nola really sampai sekarang. Sampai sekarang. Kagak ada dia ngomong gue bete dia malu gitu, nggak ada. Enggak, alhamdulillah belum pernah, jangan sampai. Oh jadi kayak orang pacaran dong. Jadi kalau tidur pun kita masih pegangan tangan tuh baru bisa tidur. Terus pegangan tangan. Saling kontak gitu. Apapun dia sebelum pergi selalu cium. Kalaupun masih kayak tadi dia naik sepeda pasti yang selalu pamit. Terus yang aku udah nyampe sini dia selalu ngabarin. Jadi dia nggak pernah ngilang berapa jam terus kita jadi panik gitu. Nggak pernah, pasti dia selalu dia kemana-kemana aku tahu. Terus dia mau main sepeda pun pasti dia yang aku di sini ya, aku di sini, aku lagi di, pasti selalu ngabarin. Aku udah jalan pulang nih yang gitu. Kadang-kadang di jalan pun suka teleponan. Padahal dia udah on the way pulang. Ya ampun. Dia menceritakan hasil meeting nih. Telepon tadi aku tuh meeting gini-gini. Oh di mana nih, aku jalan pulang. Ya udah ntar di rumah aja, nggak apa-apa. Takut aku ini nanti di rumah bahas yang lain gitu. Bahkan sampai kadang-kadang di bawah garasi. Aku udah dibawa yang gitu. Ya ampun. Kayak di film-film itu ya. Film-film romantis yang di Hollywood itu ya. Maka aku bilang nggak pernah nyangka punya pasangan seperti ini, nggak pernah, ya beneran. Ampun, jadi kalau aku cerita gini kan kesannya lebay banget ya, kesannya kalau cerita bohong banget pasti. Tapi alhamdulillah itu yang terjadi sih Mbak. Maka aku bilang aku beruntung banget. Jadi apa dong tipsnya nih buat ibu-ibu selain beruntung ya, pastilah, pasti kan ada juga usaha untuk mengimbangi dari Nola untuk mempunyai suami yang udah baik, ya kita harus lebih baik pasti kan. Iya. Apa ya? Apa adanya aja, jangan, mungkin nggak nuntut macam-macam kali ya. Itu dulu ya. Ya pokoknya mencintainya itu mencintai segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi memang mencintai orangnya utuh gitu. Kalau kita merubah nggak akan bisa merubah. Betul. Ya kayak misalnya kayak Baldi kan orangnya yang tegas gitu. Misalnya orangnya straight tuh to the point ya. Straight to the point. Terus orangnya juga yang tapi nggak galak ya. Maksudnya orangnya kaku gitu, punya aturan dan segala macem. Tegas. Terus yang
kalau mukanya kan ini kalau ngomong tuh kesannya marah gitu. Oh, kenceng ya? Kenceng gitu. Padahal kalau sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi aku bilang ya udah ngomongnya. Paling kalau ngasih tahu suami tuh kadang-kadang ngomongnya usah kayak gitu. Gitu. Jadi lebih awal-awal mungkin aku juga masih kok gitu sih ngomongnya gitu. Jadi kayak terus belajar setiap Iya, hari. iya. Mau terus belajar setiap hari. Terus juga tidak mempermasalahkan hal-hal yang nggak penting lah. Oke. Hal-hal Jangan complicated guys. Iya sih Iya sebenarnya. kan? Iya bener, bener. Jangan semua dijadiin masalah. Iya, betul, betul. Hidupnya cuma betul. sekali, udah Betul. jalanin aja. Satu aja, maksudnya bersyukur dengan apa yang udah dipunya. Betul. Beruntungnya saya punya yang seperti itu. Itu Iya, makanya iya, insya Allah bisa terjaga dengan baik, insya Allah. Makanya ke di rumah kan saya suka males ya Mbak. Misalnya malesnya dalam Katanya kadang sering nggak mandi. Kalau istri suka dasteran kan. Oh gitu. Dasteran kan kalau di Oh, rumah tuh dasteran, dasteran gitu. Kadang-kadang tuh kalau baca-baca tuh kalau suami di rumah tuh harusnya dandan kayak Iya. apa kan untuk suami. Iya pengen. Kadang-kadang tuh aku suka ada malesnya dan suka lupanya. Karena kadang-kadang kan emang suka fokus juga ngerjain tugas urusan kerjaan anak-anak tuh masih suka gitu. Iya. Tapi kadang-kadang pulang aku masih dengan daster yang sama. Akhirnya kan dia komplain enggak sih. Boleh coba, maksudnya itu hal kecil buat aku ya Allah. Iya, Beruntungnya iya. hal gitu aja dia nggak komplain gitu. Ya karena seperti Nola cerita tadi dari awal pacaran, Baldi belum punya penghasilan yang bagaimana, baru start untuk karir, tapi Nola bisa menerima apa adanya itu mungkin diinget-inget banget ya sama Baldi. Oh, mungkin ya. Iya, jadi sebagai pembalasannya adalah ya dia setia, dia sekarang Amin, memanjakan ya istrinya Allah. di saat dia sudah stable secara perekonomian. Jadi memang benar. Ya itulah makanya setiap orang bukan karena umur ya. Iya. Nola itu sudah mempraktekkan hidup apa adanya itu ternyata membawa keberkahan sendiri. Yes. Jadi nggak complicated, Yes, betul. bersyukur tuh ya catat buat saya juga. Karena kayak itu lebih berharga daripada materi sih. Betul. Dan itu Bahagia akan datang sendiri. Ya insya Allah itu bonus kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ya udahlah dinikmatin aja baik-baik. Jadi guys, nggak sia-sia kan di setiap bintang tamunya dari Vena Melinda Channel, setiap orang punya cerita, baik itu cerita sedih maupun cerita bahagia. Dan kalaupun sudah bahagia kayak Nola, bukan berarti dia nggak ada effort ya. Iya. Semua itu tetap harus Tetap belajar. harus Tuh ada. dibilang belajar tiap hari. Jadi jangan merasa dirinya udah paling cantik, udah Aduh, paling nggak ada. keren, udah paling kaya. Nggak. Nggak akan ada bisa hidup seperti itu Betul, ya. harus belajar setiap hari untuk anak-anak dan juga untuk diri sendiri dan juga untuk suami sih. Oke, thank you banget Thank you loh banget, Mbak Nola. Vena. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang nonton karena aku yakin banget aku juga punya tanggung jawab moral ya untuk selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat. Jadi setiap orang nggak harus sedih dulu baru bisa happy. Dari orang yang happy kita bisa belajar. Aduh. Gimana caranya happier, happier, and Amin, happier. Mbak. Yeay. Amin. Tepuk tangan dong buat Aduh, Nola. Ini Mbak penontonnya Vena, ada 2 makasih orang banyak. coba. Makasih banyak Mbak. Iya, Diajakin pokoknya ngobrol kita di sini. boleh diminum loh ini Oh, ya. iya. Jadi guys, pokoknya jangan lupa nonton terus Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan juga The Baldis. Ini Terima keluarga kasih. ideal. Soalnya kalau aku lihat ini bener-bener mereka itu apa adanya. Dan kelihatan banget ya intimate dari bapak ke anak, bapak ke ibu, ibu ke bapak tuh semua sudah emang bener-bener menjadi kehidupan Nola ya. Amin. Sekali lagi good luck Nola, sukses Amin. selalu, Terima stay kasih, healthy. Mbak. Mohon doanya selalu ya. Sama-sama ya. Oke guys, Thank you. Assalamualaikum.